Hari ini kita masuk ke KD yang kedua atau bab yang kedua, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, kemarin sudah pernah kita singgung ya, yang tentang limit. Ada yang ingat nggak kemarin limit itu apa? Kemarin sudah siapa ya itu yang jawab ya? Eh, dalam kehidupan sehari-hari saja, kalian kenal limit itu artinya apa? Ya, batasan. Ada lagi? Baik, limit itu ya itu artinya batasan, batas. Jadi eh, kita akan cari batas dari suatu fungsi gitu. Jadi kita bisa menentukan batasannya. Oke, next. Jadi ini gambarnya agak blur ya. Kalau kalian lihat dari gambar ini kan jalan. Jalan itu kalau kita lihat dia semakin jauh akan semakin mengecil, ya kan? Nah, kenapa? Karena di sini karena jarak pandang kita itu terbatas, gitu. Jadi setiap hal pasti ada batasannya, ya nggak? Pendengaran pun ada batasannya, suara yang bisa kita dengarkan. Terus pokoknya di dunia ini pasti ada batasannya, gitu ya. Dan kita nggak boleh melampaui batas gitu kan ya. Kalau misalkan makan pun jangan terlalu kekenyangan, jangan melampaui batas kayak gitu. Nah, itu yang akan kita bahas tentang batas. Ini kalau yang di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini kalau gambar jalan ini saya sketsakan seperti ini. Dia akan semakin jauh akan semakin meruncing ya, semakin kecil gitu. Nah, badan jalan akan semakin sempit, benar ya, semakin jauh dia akan semakin sempit. Nah, terdapat batas ukuran lebar jalan menyempit dari kiri dan dari kanan ke tengah jalan. Maksudnya ini lebarnya kan lebarnya apa namanya ini? Apa ini namanya ya? Batas jalannya ya. Batasnya kan dia akan semakin menyempit baik dari kanan maupun dari kiri. Dia akan menyempitnya ke bagian tengah. Gitu kan ya. Nah, tengahnya ini dia tetap gitu ya. Inilah batasnya. Kan tetap. Ya, itu yang lagi barengan jangan terlalu dekat, nanti suaranya kayak gitu. Oke, ini untuk pengantar. Ini untuk pengantar ya. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan garis bilangan ini. Ayo, apa sedih pada oke. Satu aja yang masuk nggak apa-apa, satu buat bertiga. Atau kalau kalian bertiga, ya lungguh aduh-aduhan jaga jarak gitu. Oke, kita masuk ke konsep limit fungsi. Nah, tadi kan penerapannya ya kalau di kehidupan sehari-hari seperti itu sebenarnya batas itu. Nah, ini ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Nah, coba diperhatikan garis bilangan ini. Bilangan bulat manakah yang paling dekat dengan bilangan 3? Bilangan berapa yang paling dekat dengan 3? Ayo Mbak Rona, berapa Mbak Rona? Ya, 2 dan 4 ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Bilangan real, jadi kalau bilangan bulat itu yang bulat-bulat, yang 2, 3, 4, 5 itu bulat. Kalau bilangan real itu yang desimal itu masuk bilangan real. Jadi 1,5, 2,5, 4,5 itu bilangan real. Jadi bilangan real yang terdekat dengan bilangan 3 adalah berapa? 2,5. Ada yang lain? Selain 2,5 berapa? 2,4. Ada lagi? Berapa? 3,5. Oke, ada lagi yang lebih dekat?
berapa? 0. Tadi ya saya coba tulis di sini yang paling dekat 2,5. 3,5. Berapa lagi? Yang paling dekat dengan 3. Jadi kan ini kan dia ada banyak sekali bilangan nih di sini. Bilangan itu ada banyak. Nah, kira-kira berapa yang paling dekat dengan 3 ini? 2,9. Ada lagi yang paling dekat dengan 3? 3,1. Ada lagi 3,0. Kalau 3,0 itu sama dengan 3 ya. Jadi bukan yang terdekat dengan 3, tapi dia justru bilangan 3 itu sendiri. Oke. Coba kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Bilangan real manakah yang terdekat dengan bilangan 3? Nah, kalau dari gambar ini, dari garis bilangan ini, yang paling dekat dengan 3 berapa? 2,9 dan ada 2 ya, kanan kiri. 3,1. Nah, kalau selanjutnya yang ini, kalau saya zoom lagi, saya perbesar lagi. Bilangan real yang terdekat dengan 3 adalah iya. Jadi setelah 2,9 ini ada 2,99 di sini. Ada bilangan yang lebih dekat lagi. Nah, sekarang saya zoom lagi. Ternyata setelah 2,99 masih ada lagi banyak bilangan di sini. Nah, yang dekat adalah 2,999. Nah, di antara bilangan ini dan bilangan 3 itu masih ada bilangan lagi. Jadi, antara dua bilangan itu ada banyak sekali bilangan real gitu ya. Jadi kalau ditanya bilangan real manakah yang terdekat dengan bilangan 3, jawabannya masih ada yang lebih dekat lagi enggak? Kalau kita iya, benar, bukan tak terhingga ya sebenarnya. Kalau tak terhingga itu dia di sebelah. Tak terhingga itu artinya banyak yang positif. Ada tak terhingga positif, ada negatif tak terhingga. Di sini yang tak terhingga itu di sebelah kanan. Dia banyak sekali di sebelah kanan, terus ini di sebelah kiri ada negatif tak terhingga. Jadi yang paling dekat dengan 3 itu tidak bisa ditentukan. Karena di antara dua bilangan pasti ada bilangan lagi yang lebih dekat dengan 3. Di antara dua bilangan lagi pasti ada dua bilangan lagi yang lebih dekat dengan 3. Jadi kita nggak bisa menentukan bilangan yang paling dekat dengan 3 itu nggak bisa. Jadi kita bisanya hanya menentukan batasnya. Kita hanya bisa menentukan limitnya, gitu. Paham ya? Jadi limit itu maksudnya kegunaannya seperti itu. Kalau ditanya bilangan yang paling dekat dengan 3 berapa? Ya kita nggak tahu. Berapa itu nggak tahu karena ada banyak bilangan yang paling dekat di antara. Misalkan kita pilih salah satu bilangan nih yang kita sudah sebut bahwa dia paling dekat dengan 3. Ternyata masih ada lagi yang lebih dekat. Jadi kita nggak bisa menentukan paling dekat tuh berapa. Yang kita bisa tentukan adalah bilangan yang paling dekat dengan 3 itu ya batasnya. Batasnya ada di 3. Limitnya adalah 3. Jadi bilangan yang mendekati 3, limitnya itu ya 3. Gini. Oke. Saya lanjutkan dulu. Terdapat sekelompok bilangan real yang mendekati 3 dari kiri dan dari kanan. Jadi tadi kita bahas yang sebelah kiri ya, sebenarnya ada banyak juga yang di sebelah kanan. Kiri dan kanan itu kan sama, banyaknya sama gitu ya. Gitu. Jadi poin yang dapat kita simpulkan bahwa terdapat sekelompok bilangan real yang mendekati 3 dari kiri dan dari kanan. Kemudian, jika dimisalkan X itu sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3, jadi tadi bilangan-bilangan yang mendekati 3 ini saya sebut sebagai variabel X gitu. Ada banyak kan? Nah, dimisalkan dengan variabel X. Maka X akan disebut mendekati 3. Dituliskan X panah 3. Ini 3-nya di sini ya sebenarnya ya. Jadi
X itu mendekati 3. Oke, artinya simbolnya seperti ini. Sekarang saya tanya, apakah X mendekati 3 itu sama dengan X sama dengan 3? Sama nggak ini? Beda ya, benar sekali beda. Karena kalau kita lihat dari garis bilangan, kalau kalau yang mendekati 3 itu kan ini ya, dia mendekati 3 nggak sampai 3. Tapi kalau X sama dengan 3, berarti ya 3 itu sendiri. Gitu kan ya? Paham ya di sini ya? Ini mendekati, ini sama dengan. Oke. Terus selanjutnya, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, jadi ini adalah bilangan yang mendekati 3 dari kiri ya, ini ya. Maka dituliskan X mendekati 3 pangkat negatif. Jadi pangkat negatif itu diartikan sebagai bilangan yang mendekati 3 dari arah kiri. Oke. Nah, selanjutnya, jika X itu semua bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka dituliskan X panah 3 pangkat positif. Gitu. Jadi ini, sekelompok bilangan ini sampai sini ya, nggak sampai 3, itu X mendekati 3 dari kiri. Nah, yang sebelah kanan, ini adalah X mendekati 3 dari kanan. Negatif itu artinya kiri, positif artinya kanan. Oke, sampai penyimbolan ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Tidak semua fungsi memiliki nilai limit di suatu titik. Ingat bahwa tidak semua fungsi memiliki nilai limit di suatu titik. Coba. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya ya. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Ini gambar yang pertama, I1. Gambar yang kedua, I2. Gambar yang pertama ini memiliki limit. Ini ya keterangannya. Gambar 1 memiliki nilai limit di titik X sama dengan A. Nah, gambar I2 tidak memiliki nilai limit di titik X sama dengan A. Coba kalian bandingkan kenapa ini nggak punya limit, yang ini punya limit. Perbedaan dari kedua gambar itu apa? Apa? Oke, garisnya ini garisnya terputus ya, garis terputus. Ada lagi? Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa ini punya limit, yang ini nggak punya limit? Kalau nggak tahu, melengkungnya beda. Ada lagi, yuk satu lagi. Kalau nggak tahu nggak saya tulis ya. Melengkungnya beda. Ada lagi satu lagi yuk. Apa? Kenapa? Ayo. Ayo, kenapa? Tinggal diperhatikan ini. Ini kenapa kok yang seperti ini disebut punya limit, yang seperti ini disebut tidak punya limit? Ayo. Satu lagi. Nggak ada nih. Semakin apa, Mbak? Oke. Yang ini nggak beraturan ya, nggak beraturan.
Baik, kita coba bahas. Untuk yang pertama, ini ya, ini dari kiri maupun dari kanan, itu dia nyambung. Ini ya, memiliki limit di titik X sama dengan A. Jadi ini X-nya itu adalah A. Jadi ada suatu bilangan yang kita sebut sebagai A. Nah, tadi kita sudah kenal yang namanya limit dari kiri dan limit dari kanan. Limit dari kiri itu berarti kan dia kalau dari kiri berarti jalannya dari kiri ya. Nah, dari grafik ini kalau kita jalan dari kiri berhenti di sini. Di suatu titik, sebut saja titiknya adalah B. Dia berhenti di titik A, B. Nah, ketika dia jalan dari kanan, nah ternyata sama, berhentinya juga di A, B. Jadi garisnya nyambung gitu ya, kalau dia punya limit karena garisnya nyambung. Jadi ada hubungannya sama yang poin pertama tadi. Sedangkan garis yang kedua, perhatikan kalau kita mendekati titik X sama dengan A ini dari kiri kan ini ya, berarti kita ngikutin jalannya fungsi grafiknya. Ternyata berhentinya di sini. Kita sebut ini sebagai titik, ini di B, Y sama dengan B, berarti A, B. Kemudian kalau dari kanan, ternyata berhentinya di sini. Sebut saja C, titiknya adalah A, C. Jadi ternyata garisnya terputus gitu. Gitu ya. Dia berhenti di titik di Y yang berbeda. Yang satunya, yang kalau dari kiri itu Y-nya sama dengan B, yang kalau dari kanan Y-nya sama dengan C. Jadi berbeda, terputus. Atau ini nggak beraturan, boleh melengkungnya beda. Mungkin yang dimaksud gini ya, yang ini sini, yang kirinya ke atas, yang kanan ke bawah gitu ya. Iya, berbeda. Tapi sebenarnya kalau melengkungnya berbeda pun, seandainya dia ketemunya itu sama, seperti ini, ketemunya di satu titik yang sama, itu nggak apa-apa. Gitu. Kenapa ini disebut punya limit, ini disebut tidak punya limit? Karena itu tadi. Karena yang ini dia bertemu di satu titik yang sama, kalau ini titiknya berbeda. Yang satunya di bawah, yang satunya di atas, gitu ya. Kemudian, nilai limit terdefinisi di semua titik. Oke, perhatikan grafik ini. Ada suatu grafik. Nah, terus ditanyakan adalah berapa nilai limit fx untuk x mendekati A. Jadi fungsi fx-nya ini ditanyakan limit x mendekati A-nya berapa. Gitu. Oh ya, kalian tahu artinya ini kan? Kalau bulat apa ya, berlubang gini artinya tahu nggak? Masih ingat nggak kelas 10 ini pernah dibahas harusnya? Artinya apa kalau berlubang begini? Apa bedanya sama yang ini? Nah, kalau ini kan dia terisi. Kalau yang ini berlubang. Bedanya apa? Terisi sama yang berlubang. Nggak tahu? Oke, saya bahas sedikit. Jadi kalau yang dia terisi, itu artinya di titik ini X sama dengan A-nya masuk. Kalau disimbolkan seperti ini. Kalau kalian pernah dengar X lebih dari sama dengan 5 misalkan. Nah, ini 5-nya masuk nggak? Kalau X lebih dari sama dengan 5, 5-nya masuk nggak? Lebih dari sama dengan loh. Kalau lebih dari sama dengan itu 5-nya masuk. Iya, 5-nya termasuk gini ya. Berarti daerahnya yang ini.
Dia bulat terisi. Nah, kalau yang seperti ini, 5-nya masuk nggak? Enggak. Jadi ini bolong gitu ya, 5 ke kanan. Jadi 5-nya nggak masuk. Sama, di grafik pun seperti itu. Kalau ada fungsi yang gambar grafik yang seperti ini, artinya di titik ini, X sama dengan A-nya nggak masuk. Jadi ini X sama dengan A itu nggak masuk. Gitu ya. Jadi ini hanya X kurang dari A dan X lebih dari A. A-nya nggak masuk gitu ya. Nah, coba berapa nilai limit fx untuk x mendekati A? Berapa? Kita coba kaji dengan pendekatan yang tadi. Kalau kita dekatkan dari kiri berapa, dari kanan berapa? Coba grafik ini kalau kita dekatkan dari kiri, ketemunya di titik mana? Grafik ini kalau kita dekatkan mendekati X dari kiri, ketemunya titiknya berapa? Oke, gini deh. Ini sebut saja ini sebagai titik A, B ya. Gitu. Nah, kalau grafik ini, kalau kita berjalan pada grafik ini, untuk X mendekati A, berarti nanti kita akan berhenti di sini. Untuk X mendekati A, maka nilainya berapa? Kita akan berhenti di Y sama dengan apa? Oke, Y sama dengan B. Kalau kita dekatkan dari kanan, kanan kan berarti ini ya, kanannya X sama dengan A. Kita akan berhenti di Y sama dengan Y. Kalau Y-nya Y sama dengan apa? Y itu yang B. Ya, Y sama dengan B artinya dia disumbu Y. Kalau saya sebut Y sama dengan artinya dia yang disumbu Y. Kalau X sama dengan yang disumbu X. Gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya saya tampilkan di sini. Nilai limit fx untuk x mendekati A dari kiri adalah B. Benar kan? Kalau kita dekati x sama dengan A dari kiri, maka dia akan berhenti di B. Berarti limit fx untuk x mendekati A dari kiri adalah B. Benar ya? Kemudian, nilai limit fx untuk x mendekati A dari kanan adalah B juga. Kalau kita dekatkan, kita jalan dari kanan, maka dia akan berhenti di B. Paham ya? Jadi ini limit ya. Limit itu tadi, limit tidak sama dengan apa namanya? Fx. Jadi, limit fx untuk x sama dengan kalau x sama dengan x mendekati A itu tidak sama dengan FA. Maksudnya gini, kalau ini limit fx untuk x mendekati A dari kiri nilainya adalah B, ya kan? Nah, nilai FA-nya berapa? Kalau udah digambar ini nilai FA-nya berapa? A-nya di sini, nah FA-nya berapa ini? FA-nya sama dengan B, bener nggak? FA-nya sama dengan B, bener nggak? Kalau X-nya A, maka FA-nya adalah B. Bener apa salah? Kalau udah digambar ini. Bener atau salah? Jawabannya ini ya, bukan ya. FA-nya tidak sama dengan B. Kenapa? Tadi kita sudah singgung bahwa kalau ini berlubang, berarti tidak ada nilai di sini. Artinya FA-nya tidak sama dengan B. Gitu. Tapi limitnya, limit itu kan yang mendekati.
Kalau limitnya, limit fx, x mendekati A, itu sama dengan B. Dicerna dulu. Limit itu yang mendekati, batas. Batas fx untuk x mendekati A, itu adalah B. Tapi, nilai fungsinya itu tidak ada. Jadi kalau batasnya itu ada, yaitu B, tapi nilainya di sini nggak ada. Gitu ya, efek dari grafik ini yang berlubang. Gini, kalian coba bedakan dulu antara nilai limit dan tidak limit. Limit itu kan batas ya, limit itu batasnya. Kalau batasnya ini, batas fx untuk x mendekati A dari kiri, itu nilainya adalah B. Benar ya? Jadi dia akan berhenti di B gitu. Batasnya itu B. Bukan berhenti di B. Batasnya itu di B. Dia akan mendekati terus sampai ke B. Tapi maksudnya akan mendekati B gitu. Paham nggak? Dia akan mendekati B tapi tidak sampai di B. Ya, hanya mendekati. Itu kalau limit ya. Oke. Nah, selanjutnya. Dia berbeda dengan fungsi. Fungsi untuk X sama dengan A. Ini ya. Di sini. Untuk X sama dengan A, maka FA-nya berapa? FA-nya berapa? Nah, kita lihat dari grafiknya. Kan biasanya kalau fungsi itu misalkan di sini ada 2 nih. Misalkan di sini X-nya sama dengan 2. Terus di sini misalkan saya anggap 4 gitu. Berarti F2-nya sama dengan berapa? Dia ketemu di sini. Berarti 4 ya. Nah, kalau A FA-nya berapa? Kalau A kan dia ketemunya di sini. FA-nya berapa? Ketemunya di B. Nah, lihat. Fx tidak terdefinisi di X sama dengan A. Karena di sini dia berlubang, jadi nilai FA-nya itu tidak ada, tidak terdefinisi. Karena dia berlubang ini tadi. Jadi fungsi ini nggak berlaku untuk X sama dengan A. Gitu. Kecuali kalau dia bulat ditutup gitu. Kalau ditutup, barulah FA sama dengan B. Itu kalau dia ditutup. Kalau dia bulat berarti nggak ada, karena fungsi ini nggak berlaku untuk X sama dengan A. Paham ya? Itu untuk fungsi, membedakan antara fungsi dan limit. Limit itu hanya mendekati. Oke, kita coba simpulkan bahwa di sini limit fx untuk x mendekati A dari kiri itu sama dengan limit fx untuk x mendekati A dari kanan. Ini ya. Jadi ketika limit x mendekati A dari kiri itu sama dengan limit x mendekati A dari kanan, kalau nilainya sama, maka limit fx-nya adalah B. Jadi, ini masih ada kaitannya sama yang tadi. Nah, yang ini, limit mendekati dari kiri sama dengan mendekati dari kanan. Maka dia memiliki limit. Kalau yang ini, limit mendekati dari kiri tidak sama dengan mendekati dari kanan. Maka dia disebut tidak memiliki limit. Nah, maksudnya itu. Jadi, limit itu terdefinisi ketika limit dari kiri sama dengan limit dari kanan. Gitu ya. Paham ya? Jadi syaratnya itu harus sama, dari kiri harus sama dengan dari kanan. Dari kiri dan dari kanan harus sama, dua-duanya harus ada gitu. Nanti kita akan lihat ada contoh yang berbeda lagi. Nah, ini. Perhatikan grafik ini coba. Sudah saya beri judul bahwa ini
grafik ini nilai limitnya tidak ada. Limit di sini ya maksudnya ya, limit di X sama dengan A itu tidak ada. Kenapa? Kita kaitkan lagi sama yang tadi. Kalau grafik ini kita dekatkan dari kiri, nilainya adalah B, ya kan? Limit fx untuk x mendekati A dari kiri itu sama dengan B. Tapi kalau grafik ini kita dekatkan dari kanan, nilainya adalah C, ya kan? Nah, ini dari kiri itu sama dengan B, dari kanan itu sama dengan C. Maka, karena nilai limit fx x mendekati A dari kiri tidak sama dengan dicoret berarti tidak sama dengan ya limit dari kanan, maka kita simpulkan bahwa limit fx x mendekati A itu DNA. DNA itu does not exist atau tidak ada gitu kalau bahasa Indonesianya. Gitu ya. Jadi paham perbedaan antara yang ini sama yang tadi. Kapan dia punya limit, kapan dia tidak punya limit. Syaratnya hanya itu. Hanya kalau dari kiri sama dengan dari kanan, sama nilainya. Berarti sama. Gitu. Kalau beda ya beda. Oke. Paham sampai sini? Untuk limit paham nggak? Nanti coba nanti insya Allah saya posting di YouTube kalau pengen muter lagi. Kita lihat lagi untuk kita singgung lagi untuk FA-nya ya. Kalau dari grafik ini, FA-nya berapa? Limitnya kan nggak ada ya, sudah kita simpulkan bahwa dia limitnya nggak ada, karena dari kiri dan dari kanan beda. Tapi FA-nya ada nggak? FA-nya berapa? Ini X-nya sama dengan A. Dia di sini di B dan di C. FA-nya yang B atau yang C? Yes, yang B. Kenapa, Mas? Mas siapa ini yang bersuara? Oh ya, Mas Davin. Nama lengkapnya? Oke, ya. Karena apa? Limit F. Itu limitnya ya. Kalau limit atau yang bukan limit? Iya. Iya, benar sekali. Benar, emang begitu. Konsep simpelnya seperti itu memang. Karena yang emang nggak ada bolongannya. Tadi ya, konsep dasarnya bahwa kalau dia berlubang, ada bolongannya, berarti nggak ada nilainya kan ya di situ ya. Ini kan dia berarti dia dari A ke kanan. Kalau saya simpulkan X lebih dari A. Kalau ini kalau saya simpulkan X kurang dari sama dengan A. Betul seperti itu ya. Benar. Jadi nilai FA-nya adalah B. Gitu. Nilai FA-nya adalah B karena ini. Karena nggak ada bolongannya. Gitu. Jadi di sini tadi nilai limitnya tidak ada, tapi nilai fungsinya ada. Kalau yang sebelumnya, nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya tidak ada. Gitu. Maksudnya saya sampaikan yang berbeda kenapa? Karena limit dan nilai fungsi itu tidak saling berkaitan. Paham ya? Jadi kalau nilai limitnya ada, belum tentu nilai fungsinya juga ada. Kalau nilai limitnya tidak ada, belum tentu nilai fungsinya tidak ada juga. Jadi mereka nggak saling berkaitan, tetap harus ditinjau dari grafiknya. Gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Kita masuk ke yang terakhir, kesimpulan. Limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Oh, ini udah ada dibaca, sudah saya baca ya. Dibaca ini, aduh mana ini poin saya.
Dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati c dari L. Emang agak belibet ya bacanya ya. Limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan L. Gitu. Limit ya, limit, ingat limit itu batas, tidak sama dengan fx, oke? Kemudian kita menyatakan bahwa fx mendekati L ketika x mendekati c yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat c, kecuali mungkin di c itu sendiri. Maksudnya gini, kalau tadi digambar, misalkan x-nya sama dengan c di sini, ini kan koordinat x, yang ini koordinat y. Kalau x-nya mendekati c, y itu kan disebut juga dengan fx ya. Nah, L-nya di sini. Gitu. Misalkan saya gambarkan grafiknya, misalkan grafiknya sembarang gini. Fx itu mendekati L, jadi hanya mendekati L. Mendekati L. Ketika x mendekati c, x mendekati c, yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat c. Gini, maksudnya selang atau interval itu ya ini, x-nya itu sendiri. Udah nggak usah terlalu di ini ya, yang ini ya. Intinya kalau x-nya mendekati c, maka fx-nya mendekati L. Gitu. Kemudian limit fungsi mempunyai sifat limit fx untuk x mendekati c sama dengan L jika dan hanya jika limit fx x mendekati c dari kiri sama dengan L sama dengan limit fx untuk x mendekati c dari kanan. Ya, ini maksudnya sudah saya bahas tadi, bahwa dia disebut memiliki limit, suatu fungsi disebut memiliki limit di suatu titik x sama dengan c apabila kalau kita mendekati dari kiri itu sama dengan kalau kita mendekati dari, ada dua slide sini ya. Oh ya, ini saya kasih sedikit quotes gitu dari Pak B.J. Habibie. Ketika muda kita habiskan dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan malas-malasan. Lalu tak terasa besok akan mati. Namun, kalau kita banyak belajar dan banyak analisis, maka saat dia tua, dia yang menang. Gitu. Ini berkesan sekali ya. Intinya dari sini, dari quote ini tuh Pak Habibie mau bilang kalau ketika mudanya dihabiskan dengan malas-malasan, maka tuanya juga pasti akan malas-malasan. Tahu-tahu meninggal gitu loh maksudnya. Kan misalkan nunda-nunda kan tahu-tahu malah udah meninggal gitu loh. Jadi belum ngapa-ngapain tapi udah keburu sama meninggal dunia kayak gitu. Nah, namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisis ini kalau menurut saya maksudnya ya kalau kita analisis tuh kayak lebih peka ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kita analisis, kita berpikir lebih dalam ini tuh apa toh gitu. Jadi kayak kalau sekarang lagi trennya anak-anak muda pada berwirausaha ya. Nah itu kan wirausaha mereka itu biasanya idenya muncul karena mereka melihat sesuatu ada masalah dan dianalisis. Oh masalah ini kalau saya cari solusinya gimana? Nah, analisis itu seperti itu. Kayak mencari solusi, terus mencari penyebabnya mendalam, kayak gitu. Nah, maka dari Pak Habibie ini bilang kalau yang banyak belajar di masa muda, maka dia tuanya akan menang, gitu. Gitu, ini